Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak sih kalian itu merasa kayak hidup ini penuh tekanan? Apalagi di zaman sekarang ya, kita scroll TikTok aja kadang buat kita overthinking. Nah, di video ini aku mau membahas kenapa sih konseling itu penting buat remaja-remaja zaman sekarang. Jadi gini, anak zaman sekarang itu kan dia itu lebih dekat sama HP, medsos, terus sama internet. Nah, dari sini nih masalahnya, dia jadi minder karena lihat orang lain, terus overthinking karena pencapaiannya. Nah, bahkan bisa sampai depresi karena lihat orang lain itu. Intinya, anak remaja zaman sekarang itu mentalnya gampang lebih kena. Karena apa? Karena dia itu tidak tahu mau cerita ke siapa, harus mengadu ke siapa, gitu loh. Karena banyak itu loh, dari mindsetnya dia itu udah berubah gitu loh. Nah, di sini nih konseling Islam masuk. Karena konseling Islam itu beda dari konseling lainnya. Kalau konseling lainnya, konseling biasa gitu, konseling biasa itu kayak cuma ngobrol-ngobrol biasa. Tapi kalau konseling Islami itu dia diajarkan juga buat tawakal, sabar, dikasih pengertian kalau ujian itu harus diterima. Maksudnya harus kita itu bagaimanapun ujian itu sudah takdir kita gitu loh. Nah, bayangin deh kalau kamu lagi down, terus ada yang ngingetin sholat, zikir, terus kalau ini itu ujian hidup yang akan berakhir gitu loh. Nah, konseling Islam itu bukan hanya bukan hanya menasehati, tapi dia juga mengajak gitu loh, mengajak orang itu agar menjadi lebih baik gitu loh. Contohnya nih, ada teman kamu yang merasa dia itu bukan apa-apa karena sering lihat story IG, story WA, story TikTok, scroll gitu, sering merasa kayak aku itu nggak apa-apa, dia itu punya segalanya, sering pamer. Nah, di situ kalau dia ikut konseling Islam, dia akan diajarkan kalau hidup itu rezekinya itu udah ada yang ngatur. Terus kita itu apa-apa dikasih berapapun harus mensyukuri, harus menerima takdir kita sebagai apa. Nah, kalau di konseling Islam itu kita diajarkan seperti itu. Kita diajarkan untuk lebih bertawakal, lebih bersabar gitu loh. Jadi kita diarahkan menjadi yang lebih baik, bukan hanya nasihat, tapi kita juga diarahkan menjadi orang yang lebih baik. Kesimpulannya, konseling Islam itu bukan hanya buat anak-anak yang bermasalah, bisa aja buat anak yang mentalnya ingin lebih kuat. Nah, itu bisa ke konseling Islam. Terus dia juga diajarkan yang hidup akan lebih baik. Di era teknologi ini juga kita itu juga harus mempunyai pegangan. Nah, pegangannya itu yang paling kuat itu Islam gitu. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.